Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, Bapak Ibu jamaah sholat isya dan taraweh Masjid Raudhatul Falah rahimakumullah. Salah satu tujuan puasa ini membentuk mental, dan dalam pembentukan mental ini muncul karakter. Ada orang itu yang punya mental selalu ingin berbuat baik, Pak. Seperti jamaah yang datang ini kan wajah-wajahnya orang baik-baik semua. Jadi saya ini ceramah di depan orang baik, tidak banyak manfaatnya Pak sebenarnya. Makanya nggak boleh panjang-panjang. Tetapi ada mental yang lebih baik dari itu, yaitu mengajak orang baik. Sudah semangat berbuat baiknya itu tinggi, dia bersemangat mengajak orang lain baik, yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Dan mental yang kedua ini jarang Bapak Ibu. Kalau daerah Ngagel cari orang baik itu banyak Pak, tapi cari orang baik yang mau ngajak orang lain baik ini yang jarang. Dalam istilah agama, orang yang mengajak dirinya sendiri baik itu namanya soleh. Tapi kalau orang yang mengajak dirinya baik sekaligus mengajak orang lain baik namanya muslih. Dalam skor pahalanya, soleh 10 poin kebaikan, muslih 1000 kebaikan. Nyari orang soleh banyak Pak, yang muslih ini yang jarang. Kenapa? Walaupun pahalanya besar, resikonya besar. Kalau panjenengan hadir di masjid ini dengan dirinya sendiri, budal-budal dewe nang masjid, Anda akan dibilang orang baik Pak. Oh itu ahli sholat, itu ahli jamaah, itu ahli ibadah. Coba sekali-kali kita mampir ke tetangga, notok pintunya tetangga, ayo Pak sholat Pak, ayo Pak sholat Pak. Iso diserampang sandal sampean. Maksud saya, kalau selama ini kita sudah punya mental soleh, Mbok ya Ramadan kali ini di-upgrade satu, jadi muslih. Belajar dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum usia 40 tahun, apakah Rasulullah itu berbuat kebaikan? Baik Pak. Jadi akhlak Rasulullah yang terkenal itu jujur, amanah, fatonah, tablek itu sejak remaja Pak. Cuman Rasulullah tidak pernah ngajak orang, beliau hanya menampilkan sisi baik saja. Bahkan orang-orang yang kaya di Mekah itu kalau menitipkan barang berharganya kepada siapa? Nabi Muhammad. Saking amanahnya. Abu Jahal cinta sama Nabi, Abu Lahab cinta sama Nabi. Tokoh-tokoh sentral musyrik Mekah itu semua cinta sama Nabi. Dengan perangai Nabi yang baik, karena Nabi posisinya soleh. Tapi ketika turun wahyu pertama, Nabi diangkat menjadi Rasul, dan Nabi mulai mengajak kepada tauhid, mengajak kepada kebenaran. Benih-benih kebencian itu muncul dari kalangan-kalangan tokoh sentral musyrik Mekah. Makanya kalau ditanya, kenapa sih orang-orang musyrik itu benci sama Nabi? Alasannya nggak ada. Mereka tidak bisa menyebutkan. Nabi tidak pernah ngomong kotor sama mereka.
Nabi tidak pernah menghina mereka, Nabi tidak pernah mengambil hak mereka, Nabi tidak pernah mentudut wajahnya di hadapan mereka. Lalu alasan apa mereka benci sama Rasulullah? Gara-gara satu, karena Nabi sudah mengajak kepada tauhid dan kebenaran. Besok dicoba nggih jamaah sedaya. Subuhan biasanya kan sampean budal-budal dhewe. Engko notok lawangi tangga sing gak sama anang masjid. Ayo, apa yang terjadi? Ngocak Madura atau dik tompes lah iya. Hadirin, disinilah kita harus sudah mulai sadar Bapak Ibu. Kita semua punya tanggung jawab itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah kalian menjadi orang-orang yang punya mental selalu menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, melarang kemungkaran, dan orang seperti itulah dijamin oleh Allah muflihun, orang yang bakal menuai kebaikan dan kebahagiaan. Ma'asyiral hadirin, mungkin level kita beda-beda Pak. Nek kula mboten saged dados jenengan, jenengan gak iso dadi aku. Cara saya ini begini, amar ma'rufnya ini. Kowar-kowar terus. Bahasa Inggrisnya gedabrus. Nek rada-rada kasar ya nyocot. Kalau Ramadan ini pakai pepatah, tuku bekecot nang kedurus, nyocot kok terus. Sampai habis suaranya. Karena makom saya di sini. Maka ketika Rasulullah mengatakan man ra'a minkum munkaron, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tanganmu. Tangan itu bermakna apa? Kekuasaan. Kalau Anda pemimpin, gunakan power kepemimpinan Anda itu untuk merubah lingkungan ini. Kalau saya sebagai guru, ya saya gunakan kemampuan saya untuk merubah santri-santri saya, merubah anak didik saya, merubah jamaah saya. Tapi memang yang paling tinggi itu yang punya kekuasaan Pak. Sungguh kekuasaan ini nomor satu Pak. Ingat dulu ada pondok pesantren putri terbesar sedunia berada di Surabaya. Namanya pondok pesantren Doli. Bapak masih ingat? Nggak usah pura-pura nggak ingat Bapak Ibu. Walaupun berkali-kali kita ceramah di sana, ya tetap saja. Tapi setelah ada keputusan wali kota ditutup, selesai sudah. Itu namanya merubah kemungkaran dengan kekuasaan. Pilihan yang kedua, fa illam tastati, jika tidak mampu, fa bilisani, dengan lesannya, diplomasinya, nasihatnya. Ya mungkin ini yang bisa saya lakukan, karena saya tidak punya power saya ini. Power saya kalah sama powernya ketua takmir masjid ini Pak. Buktinya apa? Ini gak diundang, ya gak mungkin ngomong aku. Makanya diundang dulu baru ngomong. Yang ketiga, fa illam tastati fa biqalbi wa dzalika min adhafil iman. Kalau kalian tidak mampu merubah dengan lisan, rubah dengan hati kalian. Jangan cuek. Jangan kita merasa itu bukan urusan saya. Semua urusan umat ini urusan kita semua sebagai kaum muslimin. Kalau memang kita benar-benar orang Islam sejati. Jangan pernah diam kalau ada kemungkaran. Gunakan power kita, walaupun hanya sekedar diam dan berdoa. Ya Allah, dia mungkar ya Allah, sadarkan dia. Berikan hidayah kepada dia. Perbaiki hidupnya ya Allah. Itu bentuk bahwa kita itu telah naik pangkat. Yang selama ini soleh, sekarang di-upgrade menjadi muslih. Dan momentum Ramadan adalah momentum yang terbaik untuk berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.